Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Andi Agasta di channel Andi One Programming. Nah kita udah balik lagi di materi basic pemrograman di studio.code.org teman-teman. Tetap kita masih belajar di studio.code.org dan kita sekarang udah sampai di lesson 21 dengan topik functions with harvester teman-teman. Oke, jadi dari topiknya kita di sini akan belajar lagi tentang function, tapi mungkin akan lebih advance dan kita akan mengeksplor, menggali lebih jauh tentang penggunaan dari function itu sendiri teman-teman. Nah, di sini kemarin kita udah belajar tentang function juga, yaitu di lesson 20 yaitu function in Minecraft teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang function lagi, akan menggali dan mengulik lebih jauh tentang penggunaan function itu sendiri teman-teman. Nah, oke, jadi di sini udah ada si petani dan si petani ingin mengumpulkan ataupun mengambil pumpkin atau labu di sini ya. Jadi gampang banget, di sini tinggal jalan 3 kali lalu pick pumpkin teman-teman. Gampang. Oke, ini masih gampang ya. Tuh. Oke. Jadi di sini ada di sini ada kita menggunakan perulangan yang kemarin kita pakai di lesson 20 juga, yaitu repeat until. Jadi ini adalah loop yang tergantung pada suatu kondisi. Jadi loop tersebut akan terus berulang-ulang sampai kondisi tersebut terpenuhi atau tercapai teman-teman. Jadi kalau di sini kondisinya repeat until there are pumpkins, berarti dia akan berjalan terus sampai ada pumpkins teman-teman. Oke, gitu. Gampang banget. Kita akan lanjut ke stage berikutnya. Oke, di stage kedua ini ya masih loading. Oke, nah di sini udah mulai susah dan di sini udah ada functionnya. Jadi di sini aku bikin function namanya do something. Oke, pick corn. Jadi ketika kita panggil function ini, dia akan ngambil jagung teman-teman. Oke, jadi ketika aku bikin function ini, dia akan ngambil jagungnya. Jadi karena di sini ada tanaman-tanaman ini, dan yang paling ujung adalah ada labu, otomatis daripada kita bikin loop sebanyak ini, jalan sebanyak ini, ya udah kita bikin repeat until there are pumpkins. Artinya dia akan jalan terus sampai ketemu pumpkins. Artinya ketika di sini ada jagung, dia akan ngecek kan. Nah, ketika di sini di dalam sini ada jagung, dia akan do something. Artinya dia akan mengambil jagungnya. Tapi kalau nggak ada jagung, dia bakal terus jalan. Di skip ya. Dan sampai akhir nanti dia akan pick pumpkin teman-teman. Kalau udah sampai akhir. Oke, jadi ternyata isinya jagung semua. Jadi dia ambil semua. Dan terakhir dia ambil labunya. Oke, gampang banget kan teman-teman. Teman-teman juga bisa bikin function sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah di sini udah mulai susah. Jadi di sini aku bikin dua function ya. Dan ini tidak terpakai. Oke, di sini aku bikin dua function. Function yang pertama yang aku bikin adalah check square for corn. Ini function bawaan ya. Jadi ini nggak bisa kita ganti, nggak bisa kita hapus. Oke. Jadi ketika ada jagung, dia akan ambil jagung. Oke, dan aku bikin function satu lagi, yaitu do something namanya. Ini kita bisa ganti. Jadi di sini kita akan ngulangin repeat until there are pumpkins do. Jadi ketika di sini ada jagung, sama seperti di awal tadi, ketika ada jagung di sini, dia akan ngaktifin fungsi check square for corn. Artinya kalau ada jagung, dia bakal ngambil jagung. Tapi kalau nggak ada, dia bakal jalan terus dan bakal ngambil labu teman-teman. Ketika ada labu, gitu. Nah jadi di sini simpelnya aku aktifin check square for corn. Artinya dia bakal jalan terus sampai ketemu labu. Sampai ketemu labu di sini. Aduh, kok ngelag ya? Aduh, kenapa ini? Oke. Jadi ketika dia ketemu labu di sini teman-teman, ketemu labu di sini udah berhenti, dia bakal belok kiri, jalan 2 kali, belok kiri lagi dan ngaktifin ini lagi, jalan sampai ketemu labu lagi teman-teman. Simpelnya itu seperti itu. Oh, salah teman-teman. Ini harusnya Oke, di sini ada yang salah teman-teman. Kenapa ini belok kiri teman-teman? Oke, aku mau coba ini dulu. Oke. Any crops behind. Oke, berarti di sini ada yang salah ya teman-teman ya. Di sini itu dia Oh, kita lupa menambahkan action move forward di sini teman-teman. Oke, apa yang salah ya? Oke, di sini ada yang salah teman-teman. Oke.
Oh, check square for corn. Oke, kita salahnya di sini. Kita salah manggil ini ya, teman-teman. Jadi, fungsi yang harus kita panggil itu di something ya, teman-teman ya. Karena check square for corn ini kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa menambahkan perintah berjalan, teman-teman. Oke. Oke, it's okay. Kita akan tambahkan perintah di something lagi di sini. Oke, jadi dia akan kayak gini, teman-teman. Nah, jadi ada kesalahan ya tadi ya. Aku kurang tahu. Jadi di sini yang aku panggil itu function yang check square for corn, bukan yang di something yang udah aku bikin tadi. Oke, kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya, teman-teman. Oke, jadi di stage keempat ini, ini sama seperti tadi, tapi bedanya adalah kita nggak tahu jumlahnya. Dan di sini ada function lagi. Di sini ada function lagi. Functionnya adalah ambil jagung dan ambil pumpkin, gampangnya gitu dah. Jadi ketika ada jagung, bakal diambil jagungnya. Ketika di sini ada perulangan get all pumpkins, while there are pumpkins, pick pumpkin. Oke, jadi untuk kasus ini, nah kita gunakan perulangan while until there are pumpkins. Jadi ketika dia bakal ngeloop terus sampai ada si labu ini, teman-teman. Nah, habis itu dia bakal jalan terus sampai ketemu labu. Ketika ketemu labu, ketika jalan dia bakal ngecek buat jagung. Ketika ada jagung bakal diambil. Tapi ketika udah sampai labu dan jagungnya udah diambilin, kita tinggal ngambil labunya. Habis itu yang ini kita tinggal belok kiri, maju 2 kali, belok kiri lagi, dan ngulangin perintah sama yang kayak di atas ini tadi, teman-teman. Sebenarnya segampang itu ya. Jadi sebenarnya tuh asalkan kita udah nemu logikanya, kita akan mudah mengerjakan programnya, teman-teman. Jadi memang kadang itu yang sedikit susah itu adalah ketika kita menemukan atau memikirkan sebuah logikanya, teman-teman. Karena eksekusinya jujur tidak terlalu susah ya. Asalkan kita udah tahu logikanya, kita bakal gampang banget. Oke. Nah, di sini kita punya dua fungsi lagi. Jadi yaitu ada fungsi get all pumpkins dan juga fungsi ambil jagung ya. Jadi kalau sama seperti tadi, kalau fungsi ambil labu itu di sini ada mengambil semua labu yang tersedia. Nah, ini kan di sini kita tidak tahu jumlah labunya. Nah, kalau di fungsi mengambil jagung ini, maka dia akan ngambil semua jagung yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini gampang banget. Kita tinggal bikin atau panggil fungsi check square for corn, maka dia akan mengambil semua jagung yang tersedia di sini, sama seperti tadi. Nah, habis itu dia bakal sampai di sini. Dia bakal belok kiri. Oke, sepertinya ini ada yang salah ya, teman-teman. Jadi oke, check square for corn. Oke, ini ada yang salah. Salah. Jadi di sini aku salah manggil lagi. Di sini tuh harusnya fungsinya itu adalah get all pumpkins. Nah, ini juga check square for corn. Oke, check square for corn. Oke. Get all pumpkins itu dia kurang ya. Oke. Jadi di sini kita bisa tambahkan move forward terlebih dahulu. Oke, well there are pumpkins. Move forward. Oke, salah. Apa yang salah ya? Turn left, get all pumpkins. Di sini tuh harusnya ada bener ya. Jadi dia bakal move forward ketika sampai ada pumpkins, teman-teman. Oh, kita salah pakai ini ya. Harusnya ini, teman-teman. Bukan while there are pumpkins, tapi repeat until there are pumpkins, teman-teman. Dia bakal jalan terus sampai ada labu, teman-teman. Oke. Jadi pumpkin itu kita taruh di sini. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Oke, dia cuma ngambil sekali aja, teman-teman, di sini. Oke, jadi kita udah sampai di lesson 21 dan di stage kelima. Oke, jadi di sini sama seperti tadi, di sini ada 3 function, teman-teman. Jadi di sini aku udah bikin satu function lagi, yaitu adalah function do something. Jadi di sini fungsi do something aku buat ini adalah dia bakal ngeloop, melakukan perulangan seterusnya sampai dia bertemu sebuah pumpkins atau bertemu sebuah labu. Dan if there is a corn, check square for corn. Dia bakal manggil fungsi dari check square for corn. Artinya ketika ada jagung di setiap jalannya, dia bakal ngambil jagung tersebut, teman-teman. Dan ketika nggak ada, dia bakal terus jalan sampai ketemu si labu dan berhenti, dan dia bakal ngambil semua labunya. Oke, ketika di run,
maka si harvester bakal mengambil semua baik itu jagung dan juga labu yang dia temui di jalannya. Kita akan lanjut ke stage yang berikutnya, stage ke-6. Oke, jadi di stage ke-6 ini masih sama seperti tadi. Jadi ini sama seperti tadi, cuma di sini fungsi do something yang telah kita buat tadi di sini sudah dibuatkan oleh code.org. Jadi ini masih sama seperti tadi. Dan kita bisa langsung jalankan saja. Ini sama persis seperti yang kelima tadi yang telah kita buat tadi, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke stage yang berikutnya. Jadi di stage yang ke-8 ini, di sini sudah ada lettuce atau sawi, teman-teman. Di sini akan lebih susah lagi ya sepertinya. Jadi di sini sudah ada function dari code.org, yaitu adalah function do something. Jadi ketika function ini kita panggil, dia akan melakukan perintah di dalamnya ini. Ada 4 perintah di dalamnya, yaitu dia akan maju sekali, pick lettuce, maju lagi, dan belok kanan, teman-teman. Karena di sini ada 4 kali, berarti kita menggunakan loop atau perulangan repeat sebanyak 4 kali do something. Misalkan aku di sini ganti dengan get lettuce. Oke, kita akan coba. Di harvester berhasil mendapatkan semua lettuce yang ada, teman-teman. Kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya. Oke, jadi di stage yang ke-9 ini masih sama seperti tadi. Jadi di sini kita membuat perintah do something lagi. Tapi bedanya ini tuh dia ada persegi panjang. Tapi kalau kita lihat polanya di sini, persegi panjang ini tuh kita bisa menganggapnya sebagai 2 persegi, teman-teman. Jadi 1 persegi ke sini dan 1 persegi ke sini, teman-teman. Jadi maka dari itu kita menggunakan 2 perintah do something sama seperti tadi. Repeat 4 kali karena bentuknya persegi dan menggunakan perintah yang sama seperti di stage sebelumnya. Lalu dia akan melakukan perintah do something, belok kanan ketika di sini dan melakukan do something untuk persegi yang satunya, teman-teman. Oke, gampang banget. Kita akan langsung lanjut ke stage berikutnya. Oke, jadi untuk stage berikutnya di sini ada perintah do something lagi dan sama. Di harvester diminta untuk mengumpulkan lettuce, tapi di sini bedanya adalah di sini ada tambahan persegi, 1 persegi lagi di atas ini, teman-teman. Jadi caranya kita tetap menggunakan perintah do something seperti tadi, dan di sini kita menggunakan repeat 2 times. Jadi di sini dia perlu mengulangi perintah do something yang telah kita buat sebanyak 2 kali. Setelah itu dia perlu belok kanan ketika sampai di sini, dan perlu belok kanan lagi, dan maju ke sini sebanyak 2 kali. Lalu belok kiri dan mengulangi perintah do something lagi, teman-teman, ketika sudah di sini. Kita akan langsung coba saja. Kita sudah berhasil dan kita akan langsung lanjut ke stage yang ke-11. Oke, di stage ke-11 ini adalah puzzle tantangan. Jadi di sini kita sudah disediakan beberapa function dari code.org. Di sini ada 3 function yang telah aku buat. Yang pertama ada function pick along path. Jadi dia akan mengambil setiap perjalanannya. Di sini di dalam function ini dia akan terus melakukan looping sampai ada labu, teman-teman, ada pumpkins. Dan ketika di jalan dia akan cek score for corn. Ketika ada jagung dia akan ngambil jagungnya, tapi ketika nggak ada dia akan terus maju, akan jalan terus. Dan seperti biasa kita bikin function untuk check square for corn dan function buat ambil pumpkinnya, ambil labunya, teman-teman. Nah, caranya gampang karena ini bentuknya udah persegi. Di sini ada persegi besar dan persegi kecil. Di sini kita bikin repeat 2 kali karena ada 2 persegi. Setelah itu kita lakukan perulangan 4 kali ya, karena seperti biasa persegi kan selalu mengulangi sebanyak 4 kali. Kita panggil pick along path, lalu belok kanan dan belok kanan lagi. Seperti apa? Kita akan langsung coba, teman-teman. Jadi dia akan ngambil semua di setiap jalan, baik itu jagung ataupun labu. Oke, dia akan balik. Nah, karena di sini kita ada turn right lagi, teman-teman. Nah, jadi sampai di sini dia nggak muter lagi, tapi dia akan balik, teman-teman. Kalau dia muter sekali lagi, artinya repeatnya. Oke, gampang banget kan? Kita akan langsung lanjut ke stage yang ke-12.
Oke, jadi di stage 12 ini kita udah tersedia beberapa function lagi. Di sini ada 2 function ya, walaupun sedikit panjang. Oke, jadi tetapi kodenya sangat gampang ya. Jadi di sini kita diminta untuk mengambil lettuce-nya sama seperti tadi. Tapi ini kalau kita lihat polanya itu seperti menuruni tangga ya teman-teman. Jadi di sini langsung kita atur di function-nya aja. Di function yang pick along path ini aku ulangi 2 kali. Dia bakal maju sekali, belok kanan, turun ke sini, dan ketika ada lettuce di sini dia akan ambil lettuce-nya. Sebenarnya logika dari function-nya itu gampang, dan setelah itu ketika dia memanggil function check for corn, dia bakal mengulangi sebanyak 4 kali karena di sini ada 4 kali ya. While path ahead move forward, dia akan maju terus sampai tetap ada jalan, dan ketika ada jagung dia bakal ngecek jagungnya. Oke, seperti apa? Oke, jadi dia akan naik turun tangga, dan ke sini dia akan ngaktifin check for corn. Sampai di sini dia akan ini teman-teman, ngaktifin ini dan maju sebanyak 4 kali sampai semua jagungnya diambil, dan kemudian baru mengambil si lettuce-nya. Oke. Nah, di stage yang berikutnya yaitu stage terakhir, stage 13, di sini udah ada beberapa function. Oke, ini function bawaan dari code.org. Di sini kita diminta untuk menebak ya. Kita amati satu-satu function yang ada, yaitu check square for corn, seperti biasa ngambil jagung, pumpkin square. Di sini artinya ketika dia akan mengambil pumpkin yang berbentuk square, teman-teman. Nah, jadi di sini makanya ada perulangan repeat 4 kali untuk mengambil pumpkinnya. Dan setelah itu kalau get produce, di sini dia bakal ngambil lettuce yang ada, teman-teman. Setelah itu ada fungsi untuk ngambil semua labu. Dia bakal ngambil semua pumpkinsnya yang ada di sini, teman-teman. Dan sedangkan kalau pick along path, dia bakal ngambil terus selama masih ada jalan. Dan di sini makanya kita panggil check square for corn, move forward. Oke, langsung aja kita analisis. Jadi ketika masih ada jalan, dia bakal ngecek untuk jagungnya, apakah ada jagung di setiap jalannya, dan selalu maju terus. Dan dia akan belok kanan, dan get produce. Oke, repeat until there is lettuce. Oke. Jadi sepertinya kita akan coba jawab dengan oke. Jadi karena dia di sini, dia bakal check square for corn. Oke, ngecek jagung, terus maju. Oke, habis itu belok kanan 2 kali. Berarti dia balik ke sini, get produce. Oke, jadi di harvester will pick the lettuce. Jadi dia cuman ngedapetin si lettuce-nya aja. Karena di sini nggak ada jagung, dan ya ini salah ya teman-teman. Dan dia nggak memasukkan perintah buat ngambil labu sama sekali, teman-teman. Tuh. Jadi dia cuman ngambil si lettuce-nya doang, teman-teman, yang bener ya. Oke, jadi itu aja teman-teman video untuk kali ini. Kita udah belajar banyak tentang function, tentang cara bikin functionnya itu gimana. Kita juga bisa bikin lebih dari satu function, lalu kita implementasikan ke dalam satu kode, satu program. Dan ya, kita udah belajar 2 materi tentang function di minggu kemarin dan juga minggu ini, di video kemarin dan video ini. Dan aku harap teman-teman udah lumayan paham tentang function. Teman-teman bisa juga coba sendiri materi ini karena lumayan asik juga di studio.core.org, teman-teman semua. Jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih teman-temannya. See you.